Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang lidah buaya dalam hal pemanfaatannya ya. Karena tanaman ini sangat banyak sekali manfaatnya buat di luar tubuh ataupun di dalam tubuh. Tapi kita sekarang bahas yang di luar tubuh. Nah, mungkin dari video ini semoga nanti bisa menjadi gambaran ya, bahwa teman-teman harus menanam lidah buaya di rumah karena sangat penting sekali. Jadi kita akan membahas tentang pemanfaatan lidah buaya untuk obat luka bakar, luka goresan, dan luka karena gatal. Pasti luka ini ya setidaknya lecet, itu pasti teman-teman pernah ya, luka bakar, luka lecet itu biasanya udah familiar lah. Nah, di sini kita akan membahas cara pemanfaatan kemudian testimoni, karena ini tidak hanya sebuah teori, tapi saya coba cari info, kemudian pengalaman pribadi saya dan pengalaman orang-orang di sekitar saya. Langsung aja, yang pertama tentang luka bakar. Luka bakar dalam hal mungkin ada yang pernah tersiram air panas, atau mungkin kena minyak, atau mungkin kena knalpot, kena setrika, kena api, dan lain sebagainya. Itu apakah yang pertama kali teman-teman lakukan? Masih adakah teman-teman melakukannya dengan odol? Kalau itu jangan ya, karena informasi yang saya dapat itu sangat tidak baik. Jadi odol atau pasta gigi itu jangan digunakan untuk obat luka bakar, tapi gunakanlah lidah buaya. Ini salah satu cara ya, di luar faktor-faktor lain, dan ini lebih ke luka bakar ringan. Kalau luka bakar berat ya mungkin ada tindakan medis lain ya. Ini lebih ke luka bakar ringan. Nah, ini pernah saya tanyakan ke beberapa teman juga, yang kebetulan saya main ke rumahnya. Saya tanya, loh, banyak ya lidah buayanya? Kemudian beliau menjawab, ya mas, ini kebetulan kemarin sempat ada yang tersiram air panas, kemudian langsung kita ambilkan lidah buaya ini dan langsung kita oles-oleskan, dan alhamdulillah tidak ada bekas dan sembuh. Juga ada teman juga yang menggunakan untuk luka kena knalpot. Habis kena langsung ambil lidah buaya, oles-oleskan, tidak ada bekas, tidak ada luka, cepat sembuh. Kemudian anak saya juga pernah kena panci, kemudian ambil lidah buaya, oles-oleskan, alhamdulillah tidak ada bekas, alhamdulillah juga sembuh. Jadi mungkin teman-teman punya pengalaman tentang hal itu, bisa di kolom komentar ya. Jadi biar teman-teman lain juga semakin yakin bahwa memang lidah buaya bisa untuk menyembuhkan luka bakar. Caranya sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ambil, ukurannya bebas ya, tidak harus yang besar, kecil. Coklat pun insya Allah bisa. Yang penting lidah buaya dan masih ada gelnya. Saat kita buka, karena luka bakar itu butuh kecepatan ya. Untuk kuning-kuning ini, getah ini, itu tidak kita hilangkan dulu, tidak apa-apa. Ya walaupun nanti ada sedikit-sedikit gatal, beberapa teman-teman menggunakan ini kena kuningnya gatal, itu nggak apa-apa ya. Yang penting tidak berbekas dan cepat sembuh. Nah, kita tinggal ambil dan kita sobek tengahnya. Nah, baru kita menggunakan yang tengahnya, bukan yang atasnya. Gitu ya. Kalau mungkin ada waktu ya, kalau ada air di dekatnya, bisa dicuci air terlebih dahulu. Kita sobek atas dan bawahnya, kita cuci, kemudian kita buka tengahnya ini, kita oles-oleskan. Itu ya, insya Allah bisa. Jadi ini lebih ke untuk luka bakar ringan. Jadi di luar faktor-faktor lain juga ya. Dan tentunya perlu konsultasikan dengan dokter juga jika ada keluhan-keluhan lain. Itu
Kalau mungkin teman-teman juga dikasih obat dari dokter tentang salep, ya berarti jangan menggunakan ini, karena mungkin kalau ada salep, ada lidah buaya, nanti enggak mungkin crash ya. Jadi sebaiknya pilih salah satu. Kemudian kalau semisal lukanya itu udah luka lama, ini juga bisa digunakan di sekitarannya aja. Itu ya teman-teman, itu untuk luka bakar. Kemudian kita akan bahas tentang luka goresan. Kemudian untuk luka goresan ya, mungkin goresan pisau, atau mungkin lecet, atau mungkin jatuh, dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah saya ada videonya yang ini ya. Ini udah 4 hari, alhamdulillah udah sembuh. Yang mungkin ada sedikit bekas, enggak apa-apa ya. Ini lecet. Ini saya praktekkan sendiri di 3 hari, itu alhamdulillah udah sembuh. Kemudian untuk penggunaannya itu karena dia bisa nunggu, itu kalau bisa cairan kuningnya atau getah kuningnya itu kita hilangkan dulu. Kita sobek, kemudian kita bersihkan di air mungkin 10 menitan kurang lebih, baru kita oleskan. Itu insya Allah enggak apa-apa ya. Atau mungkin setidaknya itu kita cuci dengan air terlebih dahulu biar getahnya ini bisa hilang. Itu ya. Jadi saya pernah kena luka goresan pisau, itu juga alhamdulillah cepat sembuh. Kemudian cepat nutup juga tidak begitu perih. Nah, sama halnya dengan luka bakar tadi ya. Mungkin kalau ada indikasi lebih, mungkin lukanya lebih, atau mungkin mendapat obat dari dokter, itu nanti bisa jangan menggunakan ini, ataupun bisa konsultasikan dengan dokter. Tapi insya Allah saat luka-luka ringan, insya Allah menggunakan ini bisa. Ataupun luka berat dan dia udah mau mengering, itu bisa kita oleskan di samping-sampingnya ya. Itu kalau tidak kasih salep oleh dokter juga. Tapi kalau dikasih salep ya berarti ini jangan digunakan. Tapi kalau tanpa obat itu bisa menggunakan lidah buaya, bisa juga menggunakan minyak zaitun. Itu untuk obat luka. Kemudian obat luka gatal ya. Ini alhamdulillah juga saya sudah praktekkan. Itu di luar indikasi penyebab luka gatalnya itu apa ya. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat gatal, kemudian di malam hari itu saya garuk-garuk dan ternyata sampai berdarah. Di pagi harinya itu saya cek, berdarah, kemudian saya bersihkan dengan air, kemudian saya oles dengan lidah buaya, alhamdulillah cepat mengering. Itu pengalaman saya pribadi, saya ada videonya. Nah, kemudian kalau lukanya itu karena faktor lain, ya teman-teman perlu konsultasikan apakah itu karena protein ataupun alergi dan lain sebagainya. Itu perlu diobati juga dulu. Jadi ini lebih ke mengeringkan kulitnya ya. Jadi mungkin kulitnya itu agak berdarah dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan lidah buaya. Itu untuk luka dari sisi gatal. Nah, dari ketiga luka ini lidah buaya saya sarankan pada kondisi luka-luka ringan ya. Kalau luka berat tapi butuh urgensi, insya Allah ya bisa digunakan. Tapi kalau masih bisa ada waktu ya mungkin memang disarankan ke dokter lebih dahulu ya. Mungkin nanti ada luka-luka yang menyebabkan tetanus atau apa, itu udah beda faktor lagi ya. Tapi ini adalah luka-luka ringan. Jadi lidah buaya sangat-sangat mungkin saya wajib atau saya anjurkan untuk ditanam di masing-masing rumah, karena ya manfaatnya itu sangat banyak sekali. Bisa untuk kondisi tubuh kita dalam, luar rambut, kulit dan lain sebagainya. Saya juga udah bikin video dari cara menanam, pemanfaatan dari bikin nata de aloe vera, kemudian untuk rambut, ini untuk luka. Besok akan saya bikinkan tentang pemanfaatan dari sisi untuk masker, kemudian untuk obat dalam. Jadi ada teman-teman yang
pernah menginformasikan penggunaan lidah buaya ini untuk obat dalam ya. Jadi testimoni dari teman-teman nanti akan saya berikan video, dan semoga nanti bisa menjadi tambahan informasi obat yang bisa kita gunakan. Dan alhamdulillah ini herbal, gratis, penanamannya juga sangat mudah. Jadi why not untuk tidak menanam lidah buaya. Mungkin teman-teman lain ada punya pengalaman lebih, atau mungkin cerita-cerita testimoni penggunaan lidah buaya ini untuk obat luka bakar, luka goresan, ataupun luka gatal, bisa komen-komen di kolom komentar ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga semakin mantap, semakin tidak ragu. Mungkin ya ada beberapa teman-teman yang ragu ya, apa iya sih. Nah mungkin dari komen-komen teman-teman bisa menggugah teman-teman yang lain untuk bisa menggunakan lidah buaya ini untuk kesehatan kita di rumah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.